Waalaikumsalam Bu Nadira. Gimana tuh kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Nadira? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Oke Bu ya, sebelum kita mulai coaching, nanti sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya, boleh kan? Boleh Bu, silahkan. Oke, nanti untuk pertama saya akan berdiskusikan tentang lebih mengenai pada coaching kali ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan. Nanti saya akan mengamati, kemudian menilai berdasarkan lebih penelitian. Nah, pertanyaan yang pertama nanti itu apakah coaching Anda nanti itu benar-benar sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin melihat bagaimana Anda sebagai seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Pertanyaan yang ketiga itu saya ingin tahu bagaimana respon dari coaching saat menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Dan yang terakhir, satu lagi ya, jangan sampai lupa prinsip coaching kali ini harus sesuai dengan prinsip coaching. Salah satunya itu pemeliharaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Siap Bu, akan saya lakukan sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching. Bagus ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Naila adalah, pada coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kali ini ada dua kompetensi Bu yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah presence, yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua yaitu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi spesifik apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching kali ini? Nanti kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan nanti yaitu saya dapat mendengarkan aktif dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga Bu nantinya. Bagus ya, berarti Ibu Naila benar-benar sudah menyiapkan semuanya sebagai seorang coach. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya nantinya, saya itu bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik Bu dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Ya. Baik Naila, demikian dulu ya untuk observasi kali ini. Nanti setelah ini silakan Bu Naila sama Pak Idina melakukan coaching. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai dengan alur cerita dan prinsip dari coaching ini. Ya Bu, terima kasih. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Pak. Bu, sibuk nggak sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan? Tidak Pak, kebetulan saya sudah tidak sibuk. Saya butuh santai-santai. Ini loh Pak, kebetulan anak-anak sedang pelajaran olahraga itu sedang di lapangan dengan Pak Roni. Nah, jadi saya punya waktu senggang di kantor, agak santai-santai Pak ini. Iya Bu, maaf Bu mengganggu jadinya. Tidak apa-apa Pak, santai saja. Begini Bu, saya mau curhat dengan jenengan. Apakah Ibu berkenan mendengarkan curhatan saya? Dengan senang hati Pak Zainal, saya akan mendengarkan curhatan Bapak dengan senang hati. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya, dan juga saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan kepadaku. Apa yang sedang Bapak rasakan sekarang? Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya gelisah karena kemarin saya disupervisi oleh kepala sekolah Bu. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu.
Ya Allah, pantas saja akhir-akhir ini Bapak itu terlihat murung, gelisah. Di kantor saya lihat itu Bapak hanya diam saja. Temannya itu loh pada ngobrol, tapi Pak Zainal tuh hanya diam. Saya tuh berpikiran gini, Pak Zainal ini kenapa ya tiba-tiba kok murung, diam saja. Yang biasanya itu jenengan tuh suka cuap-cuap Pak dengan teman-teman guru yang lain. Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak itu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Ya, masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran bagaimana sih yang Bapak maksud itu? Kepala sekolah saya mengkritik tentang pembelajaran yang disalahkan di kelas. Proses pembelajarannya bagaimana Pak? Yang Bapak maksud coba bisa diceritakan kepada saya dengan detail dan dengan rinci lagi. Begini, kemarin ketika saya melakukan pembelajaran, saya menggunakan media yang monoton, tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai, tidak menggunakan media yang menarik untuk anak. Dan saya berkata kepada sekolah, apakah saya harus membawa media-media dari yayasan sendiri? Malah kepala sekolah saya tersinggung. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Setelah saya tangkap lagi, Pak Zainal itu permasalahannya itu karena itu ya Pak. Waktu supervisi kemarin, Bapak tidak menggunakan media. Iya sih Pak, memang sih saat-saat ini itu memang di sekolah kita itu kurang media ya Pak. Kan banyak media-media di sekolah kita itu pada rusak semua dan belum diperbaiki. Terus kalau memang media di sekolah kita itu banyak yang rusak, biasanya Pak Zainal kalau di kelas menggunakan media apa Pak dalam pembelajaran anak? Ya, saya biasanya sih menggunakan PPT, menggunakan Canva, dan seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Mengapa Pak Zainal tidak menggunakan media itu saja kemarin? Begini, akhir-akhir ini saya sibuk, ada tugas tambahan dari Pak Kepala Sekolah, saya harus melatih pramuka, banyak tugas juga mengerjakan PMM, dan tugas-tugas yang lainnya itu loh Bu yang membuat saya sibuk. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bapak itu merasa gelisah, merasa murung karena pelaksanaan supervisi kepala sekolah kemarin ya Pak berjalan kurang baik dan mengalami kendala, yaitu adanya miskomunikasi antara kepala sekolah dan juga pengawas. Dan selain itu juga Pak Zainal itu terkendala di waktu karena banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas yang Bapak ampu dan mungkin itu agak mengganggu saat kemarin ya Pak. Oh iya, benar sekali Bu. Itulah Bu yang membuat saya menjadi murung dan gelisah akhir-akhir ini Bu. Insya Allah saya bisa memahami itu kok Pak. Lalu biasanya apa sih yang Pak Zainal itu lakukan ketika Bapak itu merasa gelisah, merasa banyak masalah seperti saat ini? Ya, saya biasanya menggunakan media yang sesuai Bu. Ini kemarin juga dari pengawas itu sudah melakukan supervisi dan mungkin saya harus belajar dan menggunakan media-media yang sesuai. Mungkin ya Pak, harapan dari kepala sekolah kemarin itu Bapak itu bisa menggunakan media-media pembelajaran dengan menggunakan buku teks, menggunakan media yang lain supaya siswa itu lebih tertarik, lebih senang saat pembelajaran di kelas.
Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang saya merasa lebih tenang, lebih nyaman dan tidak resah. Di rumah kemarin saya juga kepikiran terus dulu, akibatnya pekerjaan saya banyak yang terbengkalai. Lalu apa sih yang membuat Bapak itu tidak nyaman, tidak merasa nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman yaitu ketika ada pengawas mensupervisi saya dan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman saat supervisi kemarin, itu Bapak tidak menggunakan buku teks ya, dan juga Bapak itu tidak menggunakan media pembelajaran waktu di kelas. Selain itu juga Bapak itu kemarin itu ya memberikan argumen kepada apa itu namanya Bapak pengawas, sehingga Bapak pengawas itu mungkin merasa tidak nyaman Pak, sehingga pengawas itu sampai apa itu namanya mengatakan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya ya Bu Naila, kira-kira saya akan dipanggil enggak ya oleh Bapak pengawas atau Bapak kepala sekolah ya Bu? Kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri lagi. Jika memang Pak Zainal nantinya dipanggil oleh kepala sekolah, ya Bapak harus menyampaikan secara detail, secara rinci apa sih yang terjadi pada Pak Zainal itu, gitu Pak. Menurut saya Pak Zainal tuh tidak usah takut, santai saja Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Jadi apa yang Pak Zainal sampaikan tadi, apa sih rencana Pak Zainal ke depannya nanti? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu ada hal lain nggak Pak yang akan dilakukan nanti? Dan saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan menjalankan proses mengajar dengan baik. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan proses pembelajaran di kelas Pak Zainal nanti selanjutnya untuk depannya nanti? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks, memakai pembelajaran yang sesuai, media pembelajaran yang sesuai, dan saya terapkan juga karena siswa juga merasa nyaman dengan hal tersebut. Langkah yang Pak Zainal ambil sudah tepat dan bagus sekali Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Zainal. Ya, syukurlah saya sekarang sudah merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Syukurlah Pak, jika Bapak sekarang itu sudah merasa lega, sudah merasa bebannya itu sudah terkurangi, sudah nyaman. Lalu dari yang Bapak lakukan tadi, komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks dan media pembelajaran. Lalu dukungan apa sih Pak yang perlu Bapak lakukan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat tentang mata pelajaran, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu dia bagus sekali Pak Zainal. Semoga dapat segera terlaksana ya Pak.
dapat terselesaikan dan Bapak itu dapat bekerja dengan senang hati tanpa hati yang tanpa hati yang rapuh dan hatinya menjadi tenang dan tidak dihantui rasa bersalah. Amin, terima kasih banyak Bu sudah mendengar dulu kesan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin Pak. Maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid ini tentang mengumpulkan tugas PR Bu. Saya pamit ke ruangan saya sana dulu ya Bu. Iya Pak, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Zainal sebelumnya. Sama-sama, terima kasih Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu Nadira. Tadi saya sudah mengamati dan menilai ya coaching yang sudah dilakukan Bu Naila sama coaching Pak Zainal ya. Nah, pertanyaan yang pertama, jadi saya tanyakan apakah Bu Naila yang Bu Naila lakukan untuk mencapai kompetensi tadi yang diinginkan, yang dilakukan tadi apa saja? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci Bu untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Setelah tadi saya mengamati, tadi saya melihat ya bahwa Naila sebagai seorang coach tadi sudah mengiring Pak Zainal sebagai seorang coach untuk mencari tahu solusinya sendiri. Ya. Di sini Anda sebagai coach benar-benar bisa menahan, membatasi diri untuk tidak tergesa-gesa memberikan saran. Tapi dalam obrolan tadi itu Pak Zainal sudah dengan arahkan akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, jadi dari coaching ini saya melihat bahwa Anda sudah sangat baik sekali melakukan proses coaching kali ini. Dan sepertinya coaching kali ini sudah selesai ya. Iya. Satu lagi pertanyaan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan misalkan suatu saat melakukan coaching di kesempatan yang lain? Iya, dengan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti itu gini Bu, dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari saat ini. Bagus ya, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Pak Zainal dan Bu Naila yang sudah melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Sepertinya untuk pasca observasi demikian Bu ya, semoga suatu saat bisa lebih baik lagi pada saat melakukan coaching pada kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Naila, Pak Zainal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.